Sahabat ngaji dipun yang baik, kali ini kita akan membaca buku Tafsir Jalalain karya ulama ternama Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti pada bagian surat Al-Baqarah ayat 113 sampai dengan 119 halaman 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qawlihim Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani tidak mempunyai satu pegangan, yakni sesuatu yang dapat diakui di samping mereka tidak pula beriman kepada Nabi Isa. Sebaliknya, orang-orang Nasrani mengatakan, orang Yahudi tidak mempunyai satu pegangan yang dapat dipercaya dan mereka kafir pula kepada Nabi Musa. Padahal mereka, yakni kedua golongan tersebut, sama-sama membaca Alkitab yang diturunkan kepada mereka. Di dalam kitab suci orang Yahudi terdapat pengukuhan terhadap Nabi Isa, dan dalam kitab suci orang Nasrani terdapat pengukuhan terhadap Nabi Musa. Kalimat yang belakangan ini menjadi hal, demikian pula maksudnya seperti yang mereka katakan itu dikatakan oleh orang-orang yang tidak mengetahui, yakni orang-orang musyrik dari golongan Arab dan lainnya, seperti ucapan mereka itu. Penjelasan bagi makna demikian pula artinya kepada setiap penganut agama lain. Mereka katakan bahwa mereka tidak mempunyai dasar atau pedoman. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka persengketakan itu, yakni tentang urusan agama, sehingga semua pihak yang membenarkannya akan masuk surga dan sebaliknya orang yang menyangkalnya akan masuk neraka. Wa man awlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Dan siapakah yang melarang menyebutkan nama Allah dalam masjid-masjidnya, misalnya sholat dan bertasbih, dan berusaha untuk merobohkannya baik dengan jalan meruntuhkan masjid itu maupun dengan menggagalkan orang untuk mengunjungi dan memasukinya. Ayat ini turun menceritakan perbuatan orang-orang Romawi yang telah merobohkan Baitul Maqdis atau orang-orang musyrik Mekah yang menghalang-halangi Nabi SAW ketika mengunjungi Baitullah pada tahun perjanjian Hudaibiyah. Mereka itu tidak sepatutnya memasukinya kecuali dengan rasa takut. Kalimat ini kalimat berita dengan arti perintah, yakni ancamlah mereka itu dengan jihad sehingga tidak seorang pun masuk ke dalamnya dengan rasa aman. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan kenistaan disebabkan terbunuh, ditawan atau membayar upeti, dan di akhirat mereka mendapat siksa yang besar, yakni neraka. Walillahil masyriq wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah Innallaha wasi'un alim. Ketika orang-orang Yahudi mengecam pergantian kiblat atau tentang sholat sunnah di atas kendaraan selama dalam perjalanan dengan menghadap ke arah yang dituju, turunlah ayat, dan milik Allah lah timur dan barat, karena keduanya merupakan ujung dan pangkalnya. Maka kemana saja kamu menghadap, maksudnya menghadap mukamu di waktu sholat atas titahnya, maka di sanalah, di arah sanalah wajah Allah, maksudnya kiblat yang diridhoinya. Sesungguhnya Allah Maha luas kemurahannya, meliputi segala sesuatu, lagi Maha mengetahui tentang pengaturan makhluknya. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun.
Dan mereka berkata dengan wawu atau tanpa wawu, maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani serta orang-orang yang mengakui bahwa malaikat-malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Allah mempunyai anak. Allah berfirman, Maha suci Allah mensucikannya dari pernyataan tersebut. Bahkan apa-apa yang ada di langit dan di bumi kepunyaan Allah belaka, baik sebagai hak milik, sebagai makhluk maupun sebagai hamba. Pemilikan itu bertentangan dengan pengambilan atau mempunyai anak. Di sini dipakai kata ma, artinya apa-apa untuk yang tidak berakal, karena taghlib artinya untuk mengambil yang lebih banyak. Semua tunduk kepadanya, artinya mentaatinya, masing-masing sesuai dengan tujuan diciptakannya. Disinilah lebih ditekankan kepada makhluk yang berakal. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Penemu langit dan bumi, maksudnya penciptanya tanpa meniru pada contoh-contoh yang lain. Dan bila dia berkehendak akan sesuatu perkara, artinya menciptakannya, maka dia hanya mengucapkan kepadanya, jadilah kamu, lalu jadilah ia. Artinya sesuatu itu pun terjadilah. Menurut satu qiraat, fayakuna dengan baris di atas sebagai jawabul amr. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Dan berkatalah orang-orang yang tidak mengetahui, yakni kaum kafir Mekah, kepada Nabi SAW, mengapa Allah tidak berbicara dengan kami, bahwa kamu adalah Rasul-Nya? Atau datang kepada kami suatu tanda atau bukti yang kami usulkan untuk menunjukkan kebenaran-Mu? Demikian pula, artinya seperti yang mereka ucapkan itu, dikatakan kepada orang-orang yang sebelum mereka, yaitu umat-umat kafir terhadap nabi mereka masing-masing, seperti ucapan mereka berupa pembangkangan dan permintaan mukjizat-mukjizat. Hati mereka serupa, yakni dalam kekafiran dan pembangkangan. Ini menjadi hiburan dan bujukan bagi Nabi SAW. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya kepada kaum yang yakin, yang mengetahui bahwa ia adalah ayat atau tanda sehingga mereka beriman. Maka mengusulkan ayat atau tanda-tanda lain merupakan dosa atau kesalahan. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutusmu, hai Muhammad, dengan kebenaran, maksudnya dengan petunjuk sebagai pembawa berita gembira bahwa barang siapa yang memenuhinya ia akan mendapatkan surga, dan pembawa peringatan bahwa barang siapa yang menolaknya akan masuk neraka. Dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap penghuni-penghuni neraka, maksudnya orang-orang kafir. Tidak menjadi soal bagimu jika mereka tidak beriman, karena kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Menurut satu riwayat dibaca tas'al, yaitu dengan sukun atau baris mati, menunjukkan larangan. Wallahu a'lam bishawab.